kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pelanggaran nilai-nilai Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita bersikap sesuai dengan Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari masyarakat maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, seringkali banyak perilaku yang melanggar nilai-nilai Pancasila tersebut. Apa saja? Berikut akan kami bahas. Perilaku yang melanggar nilai ketuhanan. 1. Melakukan penistaan agama. Contoh penistaan agama itu seperti apa? Sempat viral waktu itu di media sosial, yaitu pembakaran Al-Quran, lalu penghinaan terhadap Nabi dan Rasul. Itu termasuk penistaan agama. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita memupuk rasa toleransi, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Jangan menghina, mengejek, bahkan merendahkan agama lain dan menganggap agamanya paling benar dan paling unggul dari agama lain, atau yang disebut primordialisme. 2. Melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama. Maksud diskriminasi agama yaitu tindakan yang membeda-bedakan orang yang berbeda keyakinan. Contohnya adalah mengucilkan orang yang berbeda agama dengan kita, dan kita tidak mau bersosialisasi ataupun berteman dengan dia. Diskriminasi agama yang ada di Indonesia yaitu pengeboman gereja yang terjadi dalam waktu yang bersamaan dan di tempat yang berbeda. Hal itu tidak boleh dilakukan karena 3. Tidak mengakui keberadaan Tuhan. Mengapa tidak mengakui keberadaan Tuhan termasuk pelanggaran sila pertama Pancasila? Karena banyak bangsa mempercayai adanya Tuhan. Pemerintah juga menjamin kebebasan beragama seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Jika kita memiliki hak untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing. 3. Yang kedua, perilaku yang melanggar nilai kemanusiaan. 1. Tidak menghormati hak asasi manusia atau HAM. Contohnya adalah bullying. Bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menyakiti, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis atau emosional. Akibatnya dapat menyebabkan depresi kepada korban bullying, sulit menjalin hubungan atau bersosialisasi, selalu memiliki kecemasan, penurunan prestasi baik di sekolah maupun di tempat kerja, dan sebagainya. Jadi setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya yang berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal atau menyeluruh. 2. Bertindak sewenang-wenang. Bertindak sewenang-wenang termasuk pelanggaran sila kedua Pancasila karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Dan pada dasarnya manusia memiliki derajat dan martabat yang sama terhadap makhluk lain. Jadi setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya yang berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal atau menyeluruh. Hidup bersama agar bisa saling mengasihi dan membantu satu sama lain apabila memerlukan bantuan. Contoh bertindak sewenang-wenang adalah menghina fisik orang lain, menghalangi aspirasi, cita-cita, angan-angan, tujuan orang lain, dan sebagainya. 3. Melakukan kekerasan. Contohnya adalah kekerasan fisik, yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, seperti memukul, penganiayaan, pembunuhan, kemudian kekerasan fisik, yaitu kekerasan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban seperti pemerkosaan. Perbuatan tersebut selain melanggar nilai kemanusiaan juga melanggar norma dan nilai sosial. Yang ketiga adalah perilaku yang melanggar nilai persatuan. 1. Bersikap egois dan ingin menang sendiri, yaitu pandangan yang melihat bahwa satu-satunya tujuan hidupnya adalah mewujudkan ambisinya sendiri. Orang yang egois akan sulit untuk menyesuaikan diri karena tidak bisa menerima pandangan atau pendapat orang lain. Orang egois selalu merasa bahwa mereka benar dan orang lain salah. Contohnya, tidak pernah merasa bersalah jika merepotkan orang lain. Sangat jarang menghargai usaha dan kerja keras orang lain, dan sebagainya. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Perilaku ini dapat merusak persatuan dan kesatuan,
menyelamatkan satu kepentingan, namun menghancurkan 5 kepentingan lainnya. Begitulah kira-kira jika kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Yang keempat, perilaku yang melanggar nilai kerakyatan. Yang pertama, main hakim sendiri. Main hakim sendiri adalah istilah untuk tindakan menghukum suatu pihak tanpa melalui proses yang sesuai dengan hukum. Contohnya adalah pemukulan terhadap pelaku kejahatan oleh masyarakat. Biasanya hal ini terjadi karena masyarakat bersifat emosional. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri karena dapat menyebabkan kericuhan atau perdebatan antar masyarakat. Seharusnya, masyarakat bermusyawarah untuk mencapai mufakat agar dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengambil keputusan secara sepihak. Hal ini termasuk melanggar nilai kerakyatan karena setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya. Oleh sebab itu, keputusan harus diambil bersama dengan cara bermusyawarah. Tujuan pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik. Jadi, jika kalian mengambil keputusan secara sepihak dan ternyata keputusan yang kalian ambil itu salah, maka kalian akan diremehkan orang lain dan kehilangan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, memberontak karena tidak puas dengan hasil musyawarah. Perilaku tersebut tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia karena musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat yang bertujuan mencari pemecahan suatu masalah. Jadi, jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan keinginan kita, maka sikap yang benar adalah menerima dan melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan rasa tanggung jawab. Sebab, musyawarah juga dilakukan dengan pertimbangan dan untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk pihak-pihak tertentu. Yang kelima, perilaku yang melanggar nilai keadilan. 1. Penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan adalah tindakan semena-mena seseorang pejabat untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini merupakan penyimpanan di dalam jabatan dan juga melanggar hukum sehingga merugikan orang lain. Contohnya adalah korupsi, penyuapan terhadap aparat negara dan lain sebagainya. 2. Tindakan menghormati dan tidak menghormati dan menghargai hak orang lain. Jika kita memiliki sifat ini, maka akan memunculkan sifat individualisme, akan berkehendak pribadi yang dapat mengakibatkan pertengkaran dan perpecahan. Contohnya adalah sikap yang tidak menghormati dan menghargai orang lain adalah memotong pembicaraan orang saat sedang berdiskusi, membuli, atau mengejek teman karena pendapatnya kurang berbeda atau kurang tepat. Yang ketiga, tidak membayar pajak. Jika banyak orang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, maka layanan umum dari pemerintahan akan terhambat. Bahkan ini bisa mengakibatkan kondisi hutang negara bertambah. Oleh sebab itu, jangan lupa membayar pajak. Faktor penyebab pelanggaran. 1. Sikap egois warga negara. Sikap egois berpotensi memunculkan pelanggaran HAM karena pelaku merasa kepentingannya adalah hal yang paling utama. Bahkan tindakan tersebut merugikan orang lain dan pasti merusak persatuan. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yang artinya suatu sikap yang cenderung cuek dan tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta enggan untuk mematuhi norma-norma dan aturan negara. Contohnya adalah tidak mematuhi norma hukum yang berlaku, melanggar aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas, dan lain sebagainya. 3. Sikap tidak toleransi, suatu sikap yang tidak menghargai dan menghormati orang lain seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika kita ingin dihargai maka kita harus menghargai, dan jika sikap tidak toleransi terus berkelanjutan maka dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 4. Penyalahgunaan kekuasaan, sikap yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, merasa lebih tinggi karena jabatannya sehingga memanfaatkan keadaan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 5. Penyalahgunaan teknologi, seperti menyebarkan video hoaks atau berita yang tidak benar, membajak akun media sosial orang lain, dan menyebarkan
isu-isu yang tidak sesuai dengan faktanya. Upaya pelanggaran pencegahan. Yang pertama adalah peningkatan supremasi hukum dan demokrasi. Cara peningkatan supremasi hukum adalah hukum harus berdasarkan musyawarah mufakat dan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hukum ditegakkan secara adil. Sedangkan demokrasi adalah kekuasaan rakyat, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang artinya upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Contohnya adalah jasa pendidikan dan juga jasa transportasi. Yang ketiga adalah peningkatan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan HAM. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, tidak mengganggu ketertiban umum, dan lain sebagainya. 4. Penyebarluasan prinsip-prinsip HAM melalui pendidikan formal maupun non-formal. Cara yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal adalah melalui kurikulum sekolah yang memuat tentang HAM. Sedangkan melalui pendidikan non-formal adalah dengan pembentukan masyarakat peduli HAM, melalui ceramah-ceramah masyarakat, keagamaan, ataupun melalui kampanye partai-partai politik. Yang kelima adalah peningkatan persamaan antar golongan. Bisa dilakukan dengan cara menghindari kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, menegakkan sifat saling toleransi, saling menghargai dan menghormati, dan menyelesaikan masalah dengan cara mufakat atau demokrasi.